Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun untuk sahabat misteri semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah mistis nyata di mana saya mendapatkan mustika naga merah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke media sosial Anda. Dan tak lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabatku semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Langsung saja kita ke pembahasannya. Waktu saya berada di Pantai Losari, saya mengalami sesuatu yang bisa dikatakan tidak masuk akal, di luar nalar manusia. Tapi kejadian itu nyata dan terjadi kepada saya. Tepatnya jam 5 sore waktu saya berada di Pantai Losari, tiba-tiba terjadi badai yang disertai dengan pasir, yang sewaktu itu pandangan saya tak nampak ada seorang pun. Yang nampak hanyalah pasir yang berterbangan di bawah angin badai. Kejadian itu berlangsung sekitar 20 menit. Setelah badai itu reda, saya mencari informasi kepada warga sekitar apakah pernah terjadi badai seperti yang baru saja saya alami. Dan menurut penuturan warga tersebut, badai yang baru saja terjadi itu jarang sekali terjadi di pantai tersebut. Waktu terus berlalu hingga terdengar kumandang azan maghrib. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Sambil beristirahat, saya masih terus merenung sambil mengadah dan berpikir dan penuh bertanya-tanya tentang kejadian yang baru saja saya alami. Di tengah lamunan saya mendengar suara, bahkan ada getaran yang sampai di badan saya, di mana suara tersebut membuat bulu kuduk saya merinding. Saya pun mencoba untuk tetap tenang hingga akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu asal muasal dari suara yang baru saja saya dengar. Hampir 3 jam saya mencoba mencari tahu asal muasal suara tersebut, tetapi suara tersebut belum juga saya ketahui dari mana asal usulnya. Tapi suara tersebut masih terdengar jelas hingga ada suara bisikan bila mana saya disuruh untuk bersemedi. Tepat jam 10 malam, waktu saya hendak istirahat, di saat saya mau merebahkan badan, di situ saya merasa antara mengantuk dan tidak mengantuk, semacam jiwa melayang. Dan waktu itu saya dikagetkan dari arah laut ada sesosok wanita berparas cantik, berambut panjang seperti orang Cina, tapi berpakaian selayaknya seorang muslim. Dan sosok wanita tadi didampingi oleh sesosok yang berpakaian seperti orang kerajaan pada zaman dahulu. Saya pun kaget dan terheran-heran dengan apa yang saya lihat. Saya pun bertanya-tanya tentang siapa sosok wanita yang saya lihat. Di dalam lamunan saya, tiba-tiba sosok yang mendatangi saya tersebut memperkenalkan dirinya. Sosok tersebut berkata, "Kang Mas, kulo Nyai Campa." Di mana artinya, "Kang Mas, saya adalah Nyai Campa." Spontan saya pun kaget dan saya pun terbangun dari tidur saya. Dengan dipenuhi rasa penasaran,
Saya pun mencoba mencari informasi tentang Nyai Campa di internet. Apakah ada informasi tentang Nyai Campa? Dan ternyata di luar dugaan, memang benar-benar ada. Bahkan wanita yang saya jumpai dalam mimpi tadi, wajahnya sama persis dengan foto yang ada di internet. Dalam hati pun saya bertanya-tanya, maksud mimpi tadi apa? Dan di internet pun tertulis di mana sosok putri yang bernama Nyai Campa tersebut berasal dari keturunan Cina yang pertama kali masuk Islam dan menikah dengan salah satu tokoh agama Islam pada waktu tersebut. Hingga saya berpikir, apakah benar ini jawaban dari mimpi saya tadi? Walaupun dalam hati saya merasa belum yakin dengan apa yang baru saja saya jumpai. Keesokan harinya, saat sore hari sekitar jam 4 sore, saya memutuskan untuk kembali lagi ke pantai tersebut sambil menikmati matahari dan pemandangan laut yang begitu indah. Sesampainya di pantai, saya tiduran dengan beralaskan pasir. Saat saya hendak memejamkan mata, tiba-tiba muncul sosok wanita seperti yang kemarin malam saya jumpai. Saya pun kaget, padahal saya merasa saya itu belum tidur. Tapi kenapa saya bisa melihat badan saya sendiri yang terlentang di pantai layaknya orang tidur? Di tengah keheranan saya, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saya lebih terkejut. Dari arah sebelah barat saya tidur, muncul sinar berwarna merah merona. Saya pun terfokus sama sinar yang berwarna merah tersebut, di mana sinar tersebut sebesar sekepal tangan orang dewasa, dan saya mencoba langsung mengambil sinar tersebut. Saya mengambil, tiba-tiba muncul sesosok naga berwarna merah dengan berkepala 3. Namun sosok wanita tadi melihat saya dengan penuh senyuman, dan saya pun terbangun dari tidur saya. Lalu saya ingat dengan kata-kata orang tua saya, di mana orang-orang zaman dahulu pernah berpesan kalau waktu sore menjelang maghrib, orang Jawa punya kepercayaan tidak boleh tidur. Di tengah lamunan saya, tiba-tiba ada bisikan yang menuntun saya untuk berdiri, dan tak jauh dari tempat saya tidur, saya melihat sebuah batu yang berwarna merah, dan batu tersebut terdapat cincin melingkar berwarna hitam. Saya pun memutuskan untuk mengambil batu tersebut, namun dalam hati saya penuh bertanya, batu apakah ini layak untuk saya bawa? Hingga akhirnya saya mencoba meletakkan batu tadi ke tempat semula. Lalu saya membalikkan badan, dan saya tinggallah batu tersebut ke tempat saya menemukan. Genap 7 langkah saya berjalan, lalu saya berhenti sambil saya berdoa, di mana jika batu itu bukan yang saya jumpai, maka hilanglah. Tapi kalau benar, maka tetaplah di situ.
Setelah 5 menit saya kembali dan batu tersebut masih ada di tempatnya. Lalu dengan penuh keyakinan saya memutuskan untuk mengambil batu tersebut. Dan saat saya menggenggam batu tadi di tangan, saya melihat ada sosok naga berwarna merah di batu yang saya ambil. Hingga suatu ketika ada sesuatu hal yang membuat saya harus pulang merantau dari kota Makassar. Dan saat saya sudah berada di rumah, ada kejadian di mana batu yang saya temukan tadi itu hilang. Tapi anehnya batu tersebut kembali lagi. Hingga kejadian tersebut berulang kali terjadi kepada saya. Hingga suatu ketika saat saya sudah pulang merantau dari kota Makassar, ada kejadian aneh di mana batu yang saya temukan tadi hilang selama 3 minggu. Namun anehnya batu tersebut tiba-tiba muncul di bawah bantal saya, dan kejadian ini pun berulang kali terjadi, di mana saat saya lupa meletakkan batu tersebut, tiba-tiba batu tersebut muncul di depan mata. Begitulah kisah mistis saya waktu saya mendapatkan mustika naga merah. Semoga sahabatku semua bisa memetik pelajaran dari pengalaman yang saya alami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.